Idzal mar'u lam yanas minal mirduhu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kita. Aku Nihan Fatihah yang kali ini bakal nemenin kalian buat berbincang-bincang santai seputar ilmu sastra dan cabang-cabang dari ilmu sastra. Oke teman-teman, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Muhsin Riyadi MA. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah makan Pak hari ini, sudah makan siang. Sudah dong. Alhamdulillah, ternyata udah excited ya Pak, sudah semangat nih buat dijelasin, berbagi ilmu sama kita semua Pak. Ready. Sudah ready sekali rupanya. Nah teman-teman, beliau ini atau Bapak Dr. Muhsin Riyadi MA ini merupakan salah satu dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan khususnya beliau ini menekuni di bidang sastranya itu sendiri. Nah teman-teman, di cabang ilmu sastra itu kita kenal ada namanya ilmu arud. Nah, di mana mungkin banyak orang-orang yang masih belum familiar dengan ilmu ini. Nah, mungkin bisa langsung saja nih teman-teman, kita simak penjelasan dari Bapak Muhsin Riyadi. Sebenarnya apa sih Pak ilmu arud itu? Ya, mangga Pak dijelaskan. Baik, terima kasih. Rekan sekalian, ilmu arud itu sebetulnya di Indonesia pun juga ada ya. Sebagaimana kita membaca puisi, itu kan ada puisi yang merdeka dan puisi bersajak. Itu kan misalkan di dalam bahasa Indonesia ada good morning, selamat pagi gitu. Jilbab kuning belum mandi. Misalkan gitu. Ada sajaknya ya, ada kopiah itu ujungnya kayak kopiah ini di ujung. Jadi ujungnya a i gitu ya, itu sajaknya kan. Nah, dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Jadi setiap syair yang dibaca itu kalau zaman dulu tuh menggunakan sajak. Nah, sajak itu disenandungkan supaya orang itu enak menggunakan syair. Nah, perkara suka nggak suka itu pilihan ya. Cuman namanya ilmu arud ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, tapi belum dikodifikasikan menjadi sebuah ilmu. Baru pada masa Imam Sibawayh, Khalil itu gurunya Imam Sibawayh, dia pernah merenung, nah kemudian menghasilkan ilmu arud ini. Nah, merenungnya itu menghasilkan sebuah ilmu yang apabila kita baca terasa enak gitu digunakan bagi para penggemarnya. Jadi misalkan kita membaca syair, idzal mar'u lam yatnas minal lu'mi irluhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Nah, itu kalau dibaca biasa ya seperti itu. Biasa aja. Tapi kalau orang suka ya nggak apa-apa. Cuman beliau memilah-milah menjadi lagunya seperti ini. Idzal mar'u lam yatnas minal lu'mi irluhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Itu baru dipenggal, belum dilakukan. Nah, kalau dilakukan ada yang pakai ketukan dan ada yang tidak pakai ketukan. Misalkan gini, idzal mar'u lam yatnas minal lu'mi irduhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Nah, jika seseorang itu memang dari sononya akhlaknya baik, belum terkena dalam bahasa kasarnya, belum nyentuh tai temblek. Nah, dalam bahasa kasar disebut dalam syair itu. Fakulu ridain yartadihi jamilu. Setiap pakaian apapun yang dia kenakan, dia akan kelihatan cantik dan ganteng begitu. Itu terserah kita mau dipenggal, tidak dipenggal atau bahkan pakai musik. Musiknya bisa begini. Idzal mar'u lam yanas minal mirduhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Begitu. Kira-kira seperti itulah bayangan ilmu arud. Oke teman-teman, kayaknya kita udah dapat spoiler apa sih ilmu arud itu, dan kayaknya itu menarik banget ya. Nah Bapak, di sini juga kita itu ada kenal ilmu arud itu sebagai seni tembangan puisi Arab. Apakah betul, dan mengapa sih Pak dikatakan seni tembangan puisi Arab gitu? Baik. Kita kenal di Indonesia, di masyarakat Sunda ataupun masyarakat Jawa, itu mengenal tembangan seperti dandang gula, pucung, kemudian gambuh, megatruh, mancapat namanya. Oh ya. Ya, kita mengenal di dunia luar, di dunia barat ya pemirsa, itu ada musik rock, musik blues, musik jazz, kemudian ada
musik orkestra. Seperti itulah di dalam dunia musik Arab juga sama. Ada berbagai macam bahar. Bahar itu sebut saja sebagai jenis musik begitu loh. Jadi misalkan bahar wafir, ada towil, ada basit, ada mujtahid, ada mutadarik, ada mudharok dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah jenis genre musik. Sama seperti di Indonesia tadi yang saya sebutkan, di Sunda dandang gula, kalau di Jawa disebut dandang gulo. Nah, itu polanya tersendiri. Sama musik jazz polanya tersendiri, musik blues polanya tersendiri. Begitulah. Jadi di dalam dunia Arab itu musik itu menggunakan pola-pola tertentu yang memang digemari orang tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi misalkan bahar basit santai. Terus misalkan bahar apa namanya wafir untuk menyampaikan keinginan apa gitu. Sama juga misalkan musik mancapat. Mancapat itu kalau asmarandana digunakan untuk menyampaikan rasa cinta. Nah, Ya, ya. begitu. Kalau kinanti digunakan untuk menyampaikan nasihat. Itu sama di Arab juga seperti itu. Oh, ya. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya diibaratkan musik itu Pak, berarti ilmu arud ini sama seperti nada dari musik itu sendiri. Itu betul, Pak? Betul. Betul. Jadi dalam ilmu arut memang ada beberapa kecenderungan. Yang pertama biduni numratis saut tanpa nada. Yang kedua menggunakan nada. Yang ketiga sama sekali tidak menggunakan bahar, tidak menggunakan arut dan qawafi. Seperti itu kira-kira. Oh iya, Pak. Berarti bisa dijelasin nggak sih, Pak, peran dari ilmu arud ini yang membuat syair atau puisi-puisi Arab itu lebih indah gitu, Pak, dengan adanya ilmu arud ini, Pak? Baik, pemirsa sekalian, ketika kita nonton ya, ketika kita ada film yang lagi tenar, misalkan ayat-ayat cinta, nah itu tenar, lagunya pun ikut tenar. Dulu di India misalkan lagi tenar-tenarnya Sahrukan sama siapa itu bikin film yang soundtracknya itu Kuch Kuch Hota Hai, tenar. Nah, sama ketika zaman jahiliyah itu ada namanya Sab'ul Muallaqat. Apa Ya. itu Sab'ul Muallaqat? Ya, ini Sab'ul Muallaqat min asharis syiar Syair. fi asril jahili allati tu'allaku tahta judronil Ka'bah, dipaku di atas dinding Ka'bah. Jadi yang paling tertenar itu syairnya dipaku di atas dinding Ka'bah. Dan itu syair-syairnya menggunakan kaidah-kaidah arut. Cuman waktu itu belum ada ilmu arut. Tapi orang sudah menggunakan kaidah-kaidah arut. Ilmu arud Siapa ya. yang tidak menggunakan kaidah itu? Nggak tenar. Sama seperti sekarang. Misalkan yang lagi tenar Nisa Sabian. Lagu-lagu yang lain otomatis kan kalah oleh itu. Nah, nanti masanya Sabian turun digantikan oleh Alma misalkan. Sama di dalam ilmu arut juga seperti itu. Jadi orang Arab itu ada masa-masa tertentu di mana ilmu arut itu berpengaruh sangat luar biasa bagi perkembangan dunia sastra. Bahkan di dalam perang itu orang perang itu yang maju siapa? Penyair dulu. Nanti penyairnya saling sindir menyindir, namanya syair fakhur sama istiza. Yang satu membanggakan, saya begini-begini, Anda cuma begitu-begitu. Itu debat terus. Kata sejarawan waktu itu, kalau dia menang, itu 50% tentaranya bakal menang. Itu saking tenarnya. Jadi bagaimana syair ini atau arut ini tenar? Ya seperti itu, seperti masa di Indonesia, masa di luar negeri juga, bahwa setiap masa itu memang ada hal-hal tertentu yang paling tenar. Nah, zaman dulu di Jawa Sunda juga sama. Dandang gula tenar, kinanti tenar, lagu-lagu yang lain juga tenar. Nah, tapi sekarang kan itu sudah nggak tenar. Nah, perkara di Arab apakah itu masih tenar? Ternyata sampai sekarang masih banyak dipakai. Walaupun dari zaman jahiliyah. Begitu kira-kira. Oke nih Pak. Jadi terlepas dari pengaruh itu sendiri terhadap ketenaran syair itu sendiri ya Pak, ilmu arud ini. Sebenarnya seberapa ketat sih Pak penggunaan ilmu arud ini di waktu penyair-penyair pada zaman dahulu gitu Pak? Baik. Ilmu arut itu sebetulnya ada juga yang disebut apa ya? Iwar. Iwar itu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Nahwu itu kan kalau bahasa sehari-hari iwar itu kan borok ya. Ya. Artinya
dalam ilmu arut dibuat pakem, tetapi ada juga yang ngeyel. Makanya disebut dengan iwar. Seperti mahasiswa tarbiyah itu kan rapi-rapi. Sudah mahasiswa Ya. bahasa Arab ya gondrong-gondrong. Itu disebut Ya. iwar. Cuman membahasakannya apa? Bisa dikatakan itu borok. Bisa dikatakan enggak. Orang lain, oh tidak bisa. Ini bukan borok, tapi unik. Oh iya, iya. Gitu ya. Bahasa halusnya unik. Nah, sama di dalam ilmu arut. Ketika tidak sesuai pakem, ternyata itu disebut iwar. Itu disebut dengan unik. Ada yang namanya zikhaf, ada yang namanya ilah. Ya, ini tidak sesuai pakem. Agak meleset sedikit, tapi ada kaidahnya. Itulah keunikan. Jadi seberapa sulit kalau tidak memungkinkan persis seperti pakem, minimal mirip lah gitu. Ya, iya, iya. Gitu Baik, ya. baik, Jadi baik. clue-nya gitu, tidak harus selalu sama persis itu tidak. Makanya ada zikaf, ada ilal. Itulah yang disebut dengan iwar atau ilat lah ya, gitu. Iya. Dalam ilmu nahwu kan ada ya wawu alif itu kan disebut harful ilat ya. Iya. Itu kan yang nyeleneh gitu. Dalam dunia harus sama. Cuman kita mengartikannya bukan borok, bukan nyeleneh tapi unik. Kayak gitu. Oke, baik, Pak. Nah, kita kan hidup di era modern nih, Pak. Apalagi kampus kita ini sudah berbasis siber, nah, Pak. Nah, menurut tanggapan Bapak sendiri, apakah ilmu arut itu masih relevan di zaman sekarang, Pak? Oke. Ilmu arut sama juga ilmu-ilmu yang lain ya. Di pondok itu berkembang ilmu mulai nahwu, sorof, balaghah dari ilmu arut. Bahkan kemarin hari Jumat 2 minggu yang lalu saya di Surabaya mengikuti muktamar ilmu arut. Ternyata dibahas banyak penggemarnya, bahkan ada profesornya yang hadir. Bahkan pejabat setingkat menteri pun ternyata suka dengan ilmu arut. Saya baru tahu ketika ikut muktamar itu. Jadi ketika ada menteri agama melakukan sambutan, ternyata sebelum sambutan dibacakan syair dulu yang menggunakan ilmu arut. Jadi seberapa jauh pembelajaran kita pun banyak yang menggunakan ilmu arut. Pembelajaran tajwid itu kan ada menggunakan ilmu arut kan. Apa ya kitabnya itu kita sering mendengar wojang-wojangan seperti misalkan di dalam ilmu nahwu itu Sarah Ibnu Aqil Alfiyah itu kan Iya. menggunakan apa namanya bait-bait syair. Nah, kemudian ilmu tajwid juga menggunakan kaidah ilmu arut. Namanya kitab Bidayah Sibyan kalau nggak tahu ya. Ini itu Sibian. Bidayah itu Oh ya. Sibyan. Apa ya nyanyinya gimana? Idharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbul wal ikhfa ra. Nah, itu kan arut juga gitu. Iya, iya. Jadi terkadang arut itu bisa membuat orang tersihir. Kita kalau membaca materi terlalu banyak pusing juga, tapi kalau dinyanyikan lebih Jadi enak. lebih enjoy gitu ya, Lebih Pak. enjoy gitu. Jadi bisa membantu pembelajaran kalau menurut saya sih itu. Oke, berarti masih bisa dikatakan masih relevan dan bahkan sekarang ini banyak ya, Pak, penggemarnya gitu. Iya, Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. siap. Nah, mungkin khusus juga buat mahasiswa bahasa dan sastra Arab ya, barangkali ada mahasiswa yang mungkin ingin mempelajari ilmu arut gitu, Pak. Akan tetapi kadang terkendala dengan mungkin susah mempelajarinya gitu, Pak. Menurut Bapak atau bisa Bapak kasih tips sederhana untuk mahasiswa dalam memahami ilmu arut ini, Pak? Baik. Dalam ilmu arut itu juga bagian dari ilmu sastra, bagian juga dari ilmu bahasa. Arut itu kenapa nggak bisa? Karena nggak terbiasa. Ya, jadi Kalau harus sudah terbiasa, dibiasakan. insya Allah bisa. Nah, cuman kita harus tahu tips-tipsnya. Tips belajar ilmu arut itu sebetulnya kan dalam ilmu arut ada 16 bahar. Nah, Ya. dalam 16 bahar itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa saja. Jadi bagaimana cara untuk menebak ini bahar apa? Kita kelompokkan. Misalkan kelompok mustafilun, berarti mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'il. Oh, ini kelompoknya basit dan kawan-kawan. So ada lagi mufa'alatun, fa'ulun. Itu bahar. Oh, itu kelompoknya wafir dan kawan-kawan. Terus ada faulun, mafailun. Oh, itu baharnya kelompoknya tawil dan kawan-kawan. Jadi yang pertama kelompok besarnya dulu yang dipelajari. Baru dan kawan-kawannya itu kita cari. Begitu. Simpelnya ya kalau mau belajar ilmu arut. Kemudian diterapkan, lalu dibiasakan. Insya Allah bisa. Kalau nggak pernah dibiasakan, ya susah. Sama kita naik mobil, kalau nggak biasa naik mobil kan susah mengendarainya. Tapi kalau dipakai tiap hari, insya Allah lebih gampang. Itu saja sih tipsnya, pembiasaan dan tahu sedikit tips bahwa ilmu arut itu mempunyai kelompok-kelompok besar.
Kalau tidak salah cuma 4 kelompok. Kalau ngapalin 4 kan gampang ya daripada Iya, ngapalin 16 ya. 16 Nah, ya. gitu caranya. Oke. Nah, itu mungkin teman-teman sedikit tips dari Bapak Dr. Musin Riyadi MA selaku dosen yang mungkin menekuni dari ilmu arut itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmunya bersama kami di podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.